Mau menyapa-nyapa dulu. Sekali lagi terima kasih semua undangan yang sudah hadir di sini. Order Online Seller, our strategic partner, komunitas dan lain-lain. Tadi saya ngelihat Mas Agung, halo Gan, halo Mas. Terima kasih udah datang Mas. Kang Jono nggak bisa hadir kayaknya ya. Kemarin Kang Jono baru FYP, TikToknya udah ada yang nonton. Itu kisahnya inspiratif banget. Dari dia mulai bercerita dari cleaning service ya. Dari cleaning service sampai dia ketemu dengan temennya mencoba untuk jualan online. Lalu dia cari produk, dropship, ngiklan di Facebook, pakai toolsnya order online di tahun 2020 atau 2021 gitu. Nah sekarang kalau nggak salah udah punya 5 atau lebih dari 10 brand gitu ya yang dia handle sendiri bersama Quinsa Media Group gitu. Saya doakan semuanya order online seller bernasib bahkan melebihi pencapaian dari Mas Agung dan juga Kang Jono. Tepuk tangan buat semuanya yang ada di sini. Oke, by the way udah ada yang tahu tagline-nya order online? Kalau ada yang tahu, tunjuk tangan nanti dapat hadiah dari Mas Rovan. Enggak ya? Tagline-nya adalah semua bisa jualan online. Oke, saya pengen semuanya ketika saya mengucapkan order online, semua ngucapin semua bisa jualan online. Setuju? Setuju? Yang paling kenceng teriak, ya. Kalau nggak teriak, Facebooknya kena ban malam ini. Nggak ada yang bercanda. Udah ada Whitelist Academy, nanti tinggal tanya aja di sana. Oke, ready? Order online, semua bisa. Tepuk tangan buat semuanya, terima kasih. Oke, saya mau ngejelasin sedikit. Judulnya adalah Build a Strong Brand in Digital Era Effectively of Digital Marketing Strategy. Ini siapa yang bikin judul nih? Ya intinya kita akan ngobrol-ngobrol seputar membangun brand dan juga membangun sustainability bisnis. Karena mungkin mostly teman-teman di sini semua adalah jualannya masih banyak yang dropship, reseller. Nah kita pengen teman-teman juga punya bisnisnya itu sustain. Salah satunya mungkin adalah membangun brand yang dalam jangka panjang dan juga semoga berkelanjutan gitu ya. Nah ada dua bintang tamu atau tamu spesial yang sudah kita undang di sini. Keduanya adalah C-level dari brand Worldwide Enterprise Hymel Group dan satu lagi adalah dari Klaya Hair Treatment. Nah, nanti ini kalau menurut saya sih sangat penting ya buat teman-teman. Jadi disiapkan pertanyaan terbaiknya, disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini teman-teman punya kendala di bisnisnya, mengembangkan brand, supaya nanti bisa langsung ditanyakan ke tamu kita yang dua hari ini. Saya panggil langsung aja, pertama adalah CIO dari Worldwide Enterprise, Mas Satria Adiasa. Mas Yasa. Oke, ini dia. Satu lagi dari CEO Klaya Hair Treatment, Mas Ardian Faisal. Silakan Mas. Mas Yasa, selamat datang. Mas Ardian. Oh ini dong. Selamat datang Mas. Silakan. Silakan datang Mas. Silakan. Oke. Bisa dipegang mic-nya masing-masing. Oke, kita santai aja sih Mas, nanti ngobrol-ngobrol seputar tentang membangun brand, membangun sustainability bisnis, dan lain-lain gitu ya. Mungkin saya mau tanya Mas Yasa dulu kali ya. Ini CIO itu Chief Innovation Officer gitu. Ini ngapain Mas kerjanya Mas kalau boleh tahu? Kerjaannya ngapain nih kalau boleh tahu? Dari Worldwide Enterprise juga ya, mungkin bisa dijelasin juga apa itu Worldwide Enterprise-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Ya, salam kenal, saya Satria Adiasa. Saya dari Worldwide Enterprise. Mungkin
bisa dibilang ini sebagai house of brand sih. House of brand, jadi ada beberapa, kita konsolidasi bisnis jadi holding, itu ada beberapa brand yang dinaungi sama Worldwide, itu ada Hey Local, ada Hey Mail, ada Prep Studio, sekarang ada brand-brand baru juga yang lahir, dan inkubasi lah bisa dibilang, ada Zoma Basic, Bunabu, ada Prep Studio Junior, terus ada Sera Living, ada Authentic Gen, ada P Studio sama The Warehouse Project. Itu kita baru nama Worldwide Enterprise ini baru kita kenalkan di awal tahun ini sih sebenarnya secara grup. Kalau tadi ditanya sama Masnya tadi kan apa sih kerjanya CIO gitu. Bisa dibilang sebenarnya kalau mau cerita saya emang awalnya itu co-founding bareng di Prep Studio gitu kan. Saya co-founder dari Prep Studio dan ketika konsolidasi bisnis harus jadi grup, ini ada beberapa inisiatif yang didorong dari purpose-nya dari innovation. Jadi saya sekarang mengapply beberapa inisiatif dan innovation yang bisa dibilang di tim kami itu sebutannya Business Innovation and Growth. Jadi memang menghandle business penetration ya, apa yang harus dilakukan oleh grup untuk terus sustain ke depannya roadmap-nya menuju 2025, 2030. Nah, yang merancang itu dari tim kami. Jadi saya mengepalai beberapa orang yang memang ada bisnis analis, ada seperti itu ya, bisnis scientist kayak gitu. Nah, ada PMO, apa yang biasa dikerjakan ya tadi, Business Innovation and Growth, seperti halnya kayak kita melakukan beberapa inisiatif belakangan ini, sebenarnya ini baru, departemen ini juga baru hadir sekitar akhir tahun 2022 sebenarnya inisiatifnya. Jadi dari grup partner saya ada Mas Dim, tolong kita secara grup atau secara brand roadmap-nya itu seperti apa, grand design-nya tuh bagaimana gitu, kita menuju apa, bahkan salah satu inisiatif ya kita bangun ekosistem, brand ekosistem kita namakan Worldwide Enterprise ini, itu adalah salah satu inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh dari tim kami sih di BIG itu. Jadi saya mengapply hal itu sih sebenarnya. Oke, thank you banget Mas, penjelasannya cukup detail banget. Mungkin salah satu pertanyaannya gitu ya, dari sekian banyaknya brand tadi, itu mostly berarti niche-nya adalah fashion gitu ya? Atau ada lagi? Fashion gitu? Mostly fashion, dari 10 itu ada 6 fashion, memang kategorinya sampai family ya. Jadi Family juga ada? woman market itu di Hey Local, yang male market itu Hey Mail, yang untuk yang gitu kan, yang muda, yang youth itu ada di Prep Studio, modeswear men-nya muslim itu ada di Zoma Basic, terus ada yang mom and baby itu di Bunabu, Prep Studio Junior untuk yang kids and teens gitu kan. Nah kalau untuk Sera Living ini home living, jadi yang agak di luar dari fashion tuh home living, dan ada 2 kreatif media sih, ada media itu ada 2, OG dan P Studio, dan yang terakhir itu multi retail brand sih. Jadi kayak kita membangun solution dari komersial army-nya di situ. Oke, thank you Mas Yasa. Saya ke Mas Ardian. Mas Ardian sekarang adalah CEO dari Kelaya Hair Treatment, benar ya Mas ya? Saya baca-baca tadi ternyata Kelaya Hair Treatment penjualan di kategori hair treatmentnya nomor 1 di TikTok, benar ya? Sempet. Kan naik turun ya. Oh ya, oke. Nah itu bisa dijelasin nggak Mas? Pertama Kelaya Hair Treatment itu brandnya seperti apa? Lalu bisa diceritain sedikit tadi achievement-nya jadi nomor 1 produk paling laris di TikTok gitu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi pertanyaannya bisa diulang Mas. Ya, yang pertama apa itu Kelaya Hair Treatment? Mungkin bisa dielaborasi produk-produknya. Oke, jadi Kelaya Hair Treatment itu produk apa yang fokus di hair treatment ya. Jadi fokus untuk saat ini masih fokus di cara membantu mengatasi rambut rontok. Nah itu sih. Itu buat pria dan wanita?
pria dan wanita. Oke. Lalu tadi bisa jadi penjualannya nomor 1 Oh ya, di TikTok itu seperti apa? itu sebenarnya apa ya? Ya hoki sih mas. Jadi Hoki aja. iya. Jadi momennya pas. Jadi waktu itu kan awalnya saya dropship. Di sini banyak yang dropship nggak ya? Yang dropship tunjuk tangan, coba. Yang dropship ngacung. Terabas. Ya jadi dulu awalnya kan dropship, terus ya iklan makin susah lah, sering iklannya mahal, sering langgar. Nengoknya ke Mas Andre. Iya. Jadi sering kena melanggar policy. Kena Jadi ban gitu. kena ban. Jadi waktu itu wah ditambah waktu itu persaingan dropship makin ketat. Jadi akhirnya kepikiran harus bikin brand nih, tapi bikin brand bikin apa ya? Terus lihat data orderan, oh waktu itu yang laris minyak kemiri. Minyak kemiri. Jadi waktu itu oke, minyak kemiri. Problemnya apa ya minyak kemiri? Ternyata banyak orang-orang itu kalau pakai minyak kemiri kan lepek, terus baunya nggak enak. Terus kalau dulu orang pakai minyak kemiri itu biasanya malam hari, besok pagi baru dibilas. Nah itu di bantal kotor. Jadi waktu itu kepikiran kenapa nggak dibikin sampo aja, biar apa praktis, wangi, terus nggak bikin bantal kotor juga kan. Nah akhirnya bikin sampo, tapi kalau sampo plus minyak kemiri kok udah ada ya. Jadi oke tambahin lidah buaya, karena lidah buaya kan dikenal bagus buat rambut ya, buat membantu ngatasi rontok. Jadi bikin sampo dari kemiri dan lidah buaya, itu asal usul nama Kelaya juga sih. Oke. Nah dari situ mulai jualan sampo, terus waktu itu TikTok baru masuk ya, Oh ya, awal-awal masuk. baru naik gitu ya. Ya, nah mereka kan bakar duit di situ. Jadi kebetulan brandnya baru lahir, sempat iklan di beberapa platform lain selain TikTok. Terus waktu TikTok masuk, nah itu momennya pas sih. Udah ada brand, terus TikTok lagi bakar duit, kita gas. Kita pakai ilmu terabas lah. Jadi saya belajar juga di Agung, Halugan itu diajarin cara scale up tinggal nambahin 01 di belakang. Oh iya masuk akal ya. Jadi ketika ngiklan ya dari 100.000 tambahin 01 jadi 1 juta. Dari 1 juta tambahin 01 jadi 10 juta, tambahin 01 terus. Seterusnya gitu. Udah digas, pakai cara sama ketika ngiklan di tempat lain sih. Oke. Ya. Oke. Ini menarik banget ya. Jadi Mas Ardian itu bikin brand karena ngelihat data penjualan produk dropship yang selama ini Mas Ardian jalankan iya. gitu ya. Yang laris apa, nah itu kita pecahin masalah customer di situ sih. Jadi lo punya kemiri, gue bikin brand gitu ya. Iya. Ya, salah satu yang menarik lagi tadi sebenarnya berarti platform pertama awal jualan Kelaya itu langsung iklan lagi di Facebook atau setup dari shop atau marketplace? Dulu jualannya di Facebook dulu. Dari Facebook? Iya. Oke. Karena awalnya kan dropship ya dari situ ya. Facebook, terus pakai landing page, pakai OO. Ya berarti masih sama kayak teman-teman di sini lah ya? Sama. Pakai landing page, pakai funnel, terus ngiklannya di Facebook gitu ya? Betul. Oke. Saya lanjut ke Mas Yasa. Mas Yasa, kalau tadi Mas Ardian bikin brand itu karena dia ngelihat data gitu kan, terus dia bikin produk dari data tersebut. Kalau di Worldwide Enterprise sendiri, saya pengen tahu gitu reason gimana Heimel lahir, Prep Studio lahir, itu ada apa ya namanya perjalanan khususnya nggak sih atau ada metode khususnya untuk membuat sebuah brand gitu? Oke. Kalau boleh saya cerita ya, mewakili dari Worldwide, itu kalau ceritanya sangat sederhana sih. Dulu kan untuk diawali dulu ada Mas Dimas dan Mbak Nadia juga. Waktu itu ngelihat lebih kepada ya namanya bukan sekarang yang seperti skated sekarang ya. Kita di fase yang sekarang mungkin kita udah purpose-nya udah purpose driven, data driven, udah pakai finance driven juga udah berbeda. Tapi ketika masa dulu waktu diawali sangat-sangat sederhana, bagaimana untuk kita bisa menjual sesuatu dan ternyata ada potensi, oh ternyata Instagram bisa dipakai untuk sosial selain sosial platform ternyata bisa jualan loh di sosial media. Jadi waktu dulu sangat-sangat sederhana aja, bahkan nama saja sangat generik gitu kan. Dulu kan lokal.id, kalau bisa
bisa ditarik ke belakang, kayaknya mungkin nama kita udah mikir kalau sekarang kita lahirnya udah berbeda gitu strateginya. Cuman waktu sangat dulu memang spiritnya adalah sangat sederhana bagaimana kita bisa menjual ada di sosial media, apa yang bisa laris di situ, apa yang butuhnya yang bisa jadi produknya kalau dijual tuh bisa scale up juga gitu ya secara produk. Dulunya kan awalnya sebelum ada local ID memang jualnya party planner gitu. Jadi jual kayak kebutuhan-kebutuhan pesta kayak gitu kan dulunya. Cuman ini kan sangat needs gitu kebutuhannya juga kalau ada bisa dibilang kalau ada perayaan gitu kan. Nah, ketika ini nggak mungkin bisa jadi sustain nih. Nah, disitulah mulai bikin brand itu berdasarkan apa yang kelihatannya dari sosial media ini bakal pasarnya itu bakal menyerap produknya itu. Nah, ketemu ini behavior yang unik dari sosial media kan salah satunya bikin impulsif atau bikin orang tuh seneng pamer ya, seneng suatu yang pingin flexing atau image gitu kan, membentuk image tuh dari salah satunya fashion gitu. Kalau kita ngomongin sekarang tuh OOTD gaya kayak gitu kan itu kedorong dengan adanya habit orang di sosial media gitu kan. Nah, kalau sekarang ya akhirnya membangun brand itu seperti itu. Tapi kalau belakangan ini ketika udah kita belajar dari winning formulanya, ya bikin kita pasti mempelajari dulu rata-rata yang kita bikin itu irisan dulu sebenarnya dari market share yang kita miliki sih. Seperti kayak Prep Studio itu lahir pas lagi pandemi ya, pas lagi 2020 sebenarnya itu irisan dari customernya Heymail. Heymail itu kan punya pakem pria-pria yang senang pakaian formal, yang aman-aman aja, yang cukup, yang penting saya rapi gitu kan, cukup hal yang seperti tidak mesti fashionable banget gitu kan, tapi pasti ada pasar yang dia juga butuh yang berwarna, yang explore. Nah itu lahir dari irisan itu akhirnya ada Prep Studio kayak gitu. Jadi diawali sangat-sangat sederhana. Kalau sekarang ya mungkin akan lebih ini lagi ya, lebih deep lagi soal itu. Nggak bisa hanya ini karena irisan, tapi kita melihat potensinya juga gitu ke depannya. Gitu sih Mas. Oke. Satu lagi nih insight-nya berarti kalau mau bikin brand itu bisa di sosial media dan lihat tren yang ada sekarang di sosial media gitu kali Mas ya? Ya bisa kayak gitu. Nah, ketika udah punya brand, tentu Mas Yasa juga menyiapkan strategi marketingnya gitu kan. Salah satunya yang saya ingat itu Prep Studio tuh. Itu kan ngebagi-bagiin berapa Vespa tuh Mas waktu itu? 100 Vespa. 100 Vespa. Itu viral banget. Nah, maksud saya gimana sih cara berpikirnya sebelum kita mau melaunching sebuah brand gitu? Harus apa yang dipersiapkan strategi marketingnya? Kurang lebih itu. Oke. Kalau boleh di Prep Studio ini unik sih, memang dari semua brand yang kita ini ya ada under di Worldwide Enterprise yang memang agak centit itu memang Prep Studio gitu. Jadi bisa dibilang yang ngelakuin branding activation yang cukup agresif itu Prep Studio, Hemel sama Hellocal tuh bahkan belum melakukan campaign yang sebegitu masif ya. Padahal itu sebagai kakak-kakaknya gitu kan. Nah kalau Prep Studio kalau ngawalinnya gimana sih? Karena kita sudah mengetahui winning formula, jadi kita benar-benar, kita tadi saya juga cerita sama Mas Sarah ini juga kan, Meta, bagaimana kami itu cukup mengulik banget gitu. Ngulik banget karena kita tahu kita sosial organiknya tuh besar banget dari platform Instagram, kita around, kalau ekosistem kita kan around 5 juta followers gitu ada di Instagram. Nah itu bagaimana kita ngulik sekali untuk terjadi conversion dan itu organik gitu. Kita juga baru masuk paid juga baru-baru belakangan ini masih belajar lah di situ. Kalau itu yang winning formulanya kan kita punya dari kakak-kakaknya, ada Hemel sama Hellocal. Nah ketika untuk launching kekuatan kita tuh apa? Kita dari tim itu sangat percaya terhadap payoff intention itu harus penting. Seperti momentum gitu kan. Jadi kami sangat sadar narasi dan momentum itu penting banget gitu. Jadi apa nih yang bisa kita pakai
contohnya kita meriding the wave kan beberapa belakang terutama di Prep Studio kayak baliho sempat ramai gitu kan, baliho Arif Muhammad. Bagaimana kita menggunakan influencer marketing tapi ini sebegitu seamless gitu kan dan bisa jadi pembicaraan dan kita melihat apa nih yang jadi habit. Nah, kebetulan kita pelajari betul bagaimana Arif Muhammad punya habit juga kan. Salah satunya suka ada candaan soal Gubernur Bintaro, ada apa dan kebetulan memang trennya juga posisinya apa ya lagi tahun mulai ada pilkada gitu-gitu kan. Jadi kadang-kadang momentum itu kita perlu benar-benar peka ya terhadap itu. Jadi kalau ketika pay attention itu penting banget ya sama seperti tadi saya cerita baru di meja, saya sempat di ban sama Instagram karena baru nge-launching satu brand baru benar-benar dari organik sekali, cuman belum sampai 24 jam kita ada 90.000 followers gara-gara launching gitu. Dikiranya bot kali ya? Dikiranya iya, karena ada suatu tindakan yang mungkin, ini kok cepet banget. Gitu ya? Sebelum 24 jam itu ada komen bisa sampai 50.000, 60.000 komen, likes itu sampai 20.000 gitu kan. Dan itu karena ya itu brand ekosistem kita yang padahal kita cuman ngasih ini nih ada brand baru kita. Ngasih teaser gitu ya? Iya ngasih tahu ini ada brand baru kita di sini semua pada follow dan terjadi segitu organiknya kayak gitu. Jadi kalau saya bilang bagaimana sih untuk launching itu seninya sih Mas. Seninya bagaimana si brandnya karakternya seperti apa. Dia asetnya juga mungkin gimana dia punya potensi apa yang kira-kira social media listening itu penting banget. Kita benar-benar peka terhadap fenomena yang terjadi di sosial media bahkan kita prediksi. Jadi kita prediksi ini nafasnya agak panjang nih kita pakai itu penting. Jadi narasi dan momentum saya rasa itu sederhananya seperti itu sih yang biasanya kita lakukan. Kalau di bedah mungkin kan ada Aisas, ada Aida kayak gitu. Cuman paling sederhananya itu. Ya, keywordnya tadi narasi dan momentum gitu ya. Jadi teman-teman mungkin di sini mostly teman-teman seller order online itu berjualannya kan via Facebook Ads gitu ya. Nah sebetulnya strategi marketing itu nggak terbatas pada paid traffic aja gitu. Ada yang namanya brand activation, event offline, terus tadi ada baliho, terus ada influencer marketing. Nah ini kan yang mendukung strategi marketing dari sebuah brand gitu kan untuk lebih dikenal lagi oleh masyarakat gitu. Nah kalau Mas Ardian sendiri strategi marketing di Kelaya Hair Treatment-nya seperti apa Mas? Iya, jadi kalau strategi marketing kita sih masih banyak trial and error sih Mas. Jadi iya, jadi A/B testing gitu ya? Kenapa? A/B testing gitu? Iya. Jadi kita di TikTok oke, udah jalan. Terus kita juga coba juga di platform lain, misalnya Google kita juga coba-coba. Meta mungkin lebih ke Instagram kita juga jalan. Terus kita juga kemarin itu endorse itu kita juga jalanin. Jadi nggak cuman ads di platformnya tapi juga endorse. Terus kita juga coba pakai billboard sama yang stiker di belakang mobil. Nah itu stiker di belakang mobil. Yang di belakang di angkot gitu-gitu Mas. Iya, tapi bukan di angkotnya. Mobil-mobil Grab kayak gitu-gitu. Itu kita masih banyak trial and error sih dan kita masih terus belajar gimana nih cara evaluasi efektivitas spend di sana itu gimana. Itu masih kita cobain. Kita banyak coba-coba sih, masih. Ngomongin efektivitas berarti bisa di-share nggak Mas dari let's say revenue terus budget marketingnya itu berapa persen sih yang ideal untuk A/B testing gitu? Dari revenue berapa persen? Budget marketingnya gitu. Ya kalau kita kan biasanya dropship ya. Dropship, jadi kita pakai patokan itu sih masih. Normalnya sekitar 30-40% lah. Tinggi banget. Buat spend-nya gitu ya? Iya, makanya kalau lihat worldwide itu organik bisa gede banget itu keren sih, keren. Ya, kita masih banyak bakar ads. Ya mungkin sekarang harus bikin tadi namanya enterprise juga. Jadi
udah banyak kayak sister company-nya. Nanti kalau mau launching tinggal panggil aja satu-satu, bantuin buat teaser gitu kan. Bisa. Oke. Nah, sebuah brand itu kan pasti ada yang namanya konten gitu kan ya, buat supaya lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Konten marketing kalau sekarang pasti mostly mungkin dari sosial media gitu disebarnya. Ada strategi khusus nggak sih Mas di Worldwide Enterprise, di Heymail kah atau di Prep Studio, how to handle the content marketingnya di setiap platform gitu? Oke. Strategi khusus mungkin sama seperti teman-teman lainnya ya yang punya brand. Cuman memang karena kita sadari core activity kita ada di DNA-nya, ada di marketing ini ya, terutama konten marketing di sosial media. Kita sadar juga kita itu anggapan itu platform itu udah seperti toko kita sendiri gitu kan. Kita bagaimana kita jadi apa ya istilahnya orang-orang tuh bisa menoleh gitu kan kepada di situ. Bayangin tadi ada presentasi dari tim Meta kan ada 2 juta bahkan 2 miliar bahkan untuk yang konten yang bisa diserbu dan orang-orang bagaimana kita bisa stand out dari kerumunan itu kan, itu sepenting itu sih pengaruhnya. Cuman kalau dari tim itu bagaimana sih biasanya ya kita ya tadi mungkin dari yang awal ya kita benar-benar kita tak tebar radar banyak sih sebenarnya apa sih percakapan yang sangat relevan yang bisa yang nggak hanya istilahnya cuman terkesannya jualan gitu. Terkesannya jualan. Jadi kita mengulik bagaimana itu untuk meningkatkan engagement, interaksi antara audiens tuh benar-benar kesannya kita tuh dekat gitu sama mereka. Makanya kita banyak di account kita juga humanis ya. Maksudnya bisa dibilang kayak ada konten kreator yang menggerakkan brand gitu. Ada kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang memang se-fleksibel itu, agile juga sih. Kalau bisa dibilang kita ketika kita lagi menyiapkan konten pillar atau konten planning ini, ketika itu jadi nggak relevan di saat itu juga, itu bisa sangat itu fleksibel untuk kita ganti pakai arah ini, ganti pakai angle ini. Nah, salah satu yang being relevan itu menjadi penting sih kalau dari tim ya, untuk ngomongin konten apa sih yang lagi topik yang kemungkinan nih orang jadi percakapan. Lebih ke situ mungkin kalau di Bada. Ya mungkin karena kita juga sering ngelihat ya tiba-tiba bulan ini ada yang viral abang-abangers itu, terus besoknya lagi ada lagi yang viral lagi. Apakah akan selalu seperti itu Mas strategi marketingnya yang riding the wave? Mungkin nanti bikin meme dari yang viral-viral itu atau kayak gimana? Ini menarik sih. Mungkin dahulu mindset kita ada mengejar seperti itu. Jadi kita punya bagaimana nih kita bisa nge-push gitu si konten ini jadi engagementnya tuh tinggi ya. Nah, karena kan perubahan algoritma itu lumayan sering juga ya terjadi di beberapa platform. Jadi kita sadarin tuh kadang-kadang yang sekarang yang kita lagi lebih penting itu adalah value-nya. Value dari si brandnya itu apa, dia mau mendeliver apa, itu jauh yang lebih sekarang kita fokuskan dibanding kita capai hanya mau jadi viral aja. Karena pada dasarnya viral kan tools aja dan nggak bisa tiap hari juga viral dan tiap hari gimmick gitu kan juga capek juga ya. Tim capek, audiens juga bisa bosan, pattern itu kebaca gitu kan. Tapi yang lebih penting lagi adalah sekarang value-nya apa? Apa yang bisa audiens kita, followers kita sama-sama support jadi brand advocate kita juga. Kita support nih sama value kamu untuk kita berjuang bersama di situ. Kaidahnya kan begitu ya. Kaidahnya kita juga harus bisa melihat nggak sekedar kalau saya sih di posisi ini melihat followers itu jangan sampai cuman dinilai sebagai komoditas gitu. Tapi kalau bisa udah sampai kita convert jadi komunitas. Bahkan arminya kita gitu. Jadi sekarang concern kita tuh community marketing cukup kita lagi explore juga ke sana sih. Kira-kira. Community marketing, ya menarik banget. Mas Ardian,
strategi konten marketingnya seperti apa di Kelaya Hair Treatment? Ya, kalau Kelaya kebetulan kan fokusnya masih banyak di TikTok ya Mas. Jadi iya, jadi dulu saya ingat ketika masih iklan di platform lain, itu konten paling kita bikin sehari satu, dua, udah cukup. Tapi ketika di TikTok ternyata beda banget. Di situ konten itu istilahnya gampang saturit lah. Jadi sejak fokus di TikTok waktu itu tim itu tiap hari bikin konten sampai 5 konten tiap hari. 5 konten 5 setiap konten. hari? Dan itu semua di iklan. Di iklan karena masih mindsetnya juga mindset dropship ya. Jadi dari 5 konten yang winning mana yaitu jalanin, yang jelek di kill. Masih sesimpel itu sih. Dan kita juga dengerin customer juga. Jadi customer itu komen-komennya kayak gimana sih. Dari komen itu kita jadiin konten. Kayak kapan hari pernah ada komplain ini kok pelit banget ngasih bubble wrap cuman 1 lapis. Nah dari komen itu terus kita kita respon pakai video, kita tunjukin di bubble wrap sampai 3 lapis dan kontennya winning. Yaitu kita sekarang lagi banyak ini sih, cari-cari apa sih komplainan customer baik di komentar, di rating, kita apa yang bisa kita akomodir dan komunikasikan lewat konten. Jadi tadi ada yang komen, wah nih bubble wrapnya cuma 1 tipis gitu. Terus Mas Ardian sama tim bikin bubble wrapnya jadi 3 lapis, terus kita dijadiin konten gitu. Iya, dan kita iklan dan ya, itu ide lagi ya buat teman-teman semua juga. Oke. Tadi Mas Yasa ngomongin soal value brand gitu ya. Intinya kalau mungkin ini saya salah, tapi brand itu adalah gimana caranya supaya di persepsi masyarakat, di persepsi customer, brand itu bukanlah sebuah barang gitu, tapi sama seperti manusia yang bisa ngobrol ke kita gitu. Nah kalau dari Mas Yasa sendiri, membangun sebuah value itu prosesnya seperti apa Mas di awal sampai jadi oh kita value kita seperti ini gitu. Oke. Ini sebenarnya bisa dibilang continuous improvement gitu. Dan ini nggak pernah ada kata selesai dalam menemukan value itu. Kita melihat komunitas kita berkembang, kita bertumbuh itu terus kita define terus dan kita juga kan kalau kita juga bertumbuh kita selalu itu ya. Kalau ngomongin cuman kalau bisa dibilang apa sih value itu, jujur itu juga penting sih. Jujur itu penting gitu. Jadi be honest juga sama kita tuh sebenarnya juga mau melihat goalsnya seperti apa, tujuannya seperti apa, terus kita desain juga itu value-value-nya dan memang sangat relevan juga sama yang kita juga mau perjuangkan itu. Karena pada dasarnya kan kaidah bikin hubungan baik gitu ya. Kaidah bikin hubungan baik kan itu ada kepentingan gitu. Jadi ada terbangun kepentingan juga kalau kita si komunitas atau followers juga ada kepentingan dengan kita juga ada kepentingan sama mereka, itu akan terjadi ya sebuah hubungan kan. Nah ketika itu lebih level naik lagi ada cinta gitu. Ketika udah cinta itu kan bisa dibilang itu tanpa ada kepentingan ya kita udah saling menyayangi dan kita bisa jadi itu suatu brand. Kita bisa ya udah ini army itu bisa loyalis itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Terus yang terakhir itu ada perjuangan. Nah menurut saya value ini adalah suatu yang bisa sama-sama diperjuangkan. Jadi ketika brand ini punya statement value ini, wah ini kok saya mau terasosiasi sama value-nya dia gitu. Jadi itu yang kayaknya kalau cara mendesain tuh ya banyak ya metode sih banyak, ada ngomongin design thinking, ada ngomongin kita juga empathy, customer mapping juga gitu kan. Itu mungkin sangat taktikal, cuman kalau ngomongin saya bilang itu jujur, itu value itu didesain ketika kita sama-sama mau berjuang untuk apa gitu, sama-sama berjuang apa, karena itu hubungan baik itu akan lebih langgeng gitu, karena sama-sama kita mau memperjuangkan ini, karena saya juga mau terasosiasi sama value kamu, saya mau memperjuangkan goals kamu juga nih
bisa dibikin seseamless itu dan sepertinya itu value yang menurut saya patut define untuk teman-teman brand juga ya. Nggak sebatas hubungannya transaksional, nggak sebatas value saya ini produknya berkualitas tinggi dengan harga yang affordable, mungkin itu hubungannya di level kepentingan saja. Transaksional tadi. Iya, hubungan kepentingan, tapi ketika kita bisa deep, lebih dalam lagi menggalinya, ini sama-sama kita mau perjuangan. Teman seperjuangan tuh Masya Allah itu lebih langgeng itu Mas, itu sifatnya. Jadi kayaknya penting banget ya kita punya core values, penting banget kita menyuarakan sesuatu yang sama-sama kita perjuangkan. Sip. Thank you Mas Yesa. Kalau Mas Sardian itu Kelaya Hair Treatment gitu ya. Ada apa ya namanya, komunikasi khusus nggak sih? Kayak misalkan nggak cuman ngomongin produknya aja, anti ketombe, terus rambut tumbuh lebih baik gitu. Tapi ada nggak sih value yang misalkan ngomonginnya tuh entah jadi lebih sehat atau apa gitu? Kira-kira ada nggak Mas? Ya, kita sekarang lagi membangun yaitu komunitas ya. Jadi kita lagi kumpulin customer, kita lagi gali apa sih kebutuhan mereka, terus apa problem-problem mereka, apa yang kita bisa bantu selesaiin. Dari situ kita yaitu pengen bangun hubungan baik sama customer. Jadi bukan setuju sama Mas Yasa, nggak cuman transaksional kita pengennya, karena kita pengennya kan bisnis ini sustain ya. Jadi kita bukan oke kamu beli saya dapat profit udah, enggak. Tapi kita pengen bangun hubungan baik sama customer, kita pengen kenal lebih dalam sama customer kita. Nah itu kita masih proses bangun komunitas. Kita ada kemarin sempat ngadain gathering sama customer di Surabaya, di Jakarta, dan akan lebih banyak lagi insya Allah. Ketika ketemu dengan customer itu berarti let's say membangun komunitas gitu ya. Biasanya feedback apa sih yang didapat dari ketemu dengan customer gitu Mas? Nah insight-nya banyak sih. Yang pertama pasti soal ini ya, produk. Mungkin ada yang kurang cocok. Nah kurang cocok itu kita gali lagi cara pakainya gimana. Terus kadang mereka juga ngasih masukan-masukan. Kenapa kok nggak bikin ini? Kenapa nggak bikin itu? Aku butuh nih. Nah itu kadang kita baru tahu nih. Oh ternyata customer butuh ya produk ini. Nah itu kalau nggak lewat diskusi ngobrol-ngobrol itu kita nggak dapat insight seperti itu. Terus kadang mereka juga ada masukan buat pelayanan kita. Harusnya kamu ada konsultasi, nggak cuman begini toh. Oh oke, kita tampung. Itu sih. Oke, thank you Mas Sardian. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tapi yang lain teman-teman masih pada on apa enggak ini? Halo? Halo. Mau lanjut apa enggak? Apa mau langsung tanya jawab aja nih? Tanya jawab. Satu lagi pertanyaan kali ya dari saya. Mas Yasa, dengan sebegitu banyaknya brand yang ada di worldwide enterprise gitu ya, cara mengukur tingkat kesuksesan brand mana yang lebih baik secara performance, mungkin revenue-nya. Terus nanti itu berpengaruh nggak misalkan sama ada brand yang ternyata nggak oke nih performance-nya, revenue-nya nggak oke, itu nanti bisa di shutdown mungkin, itu seperti apa Mas nantinya? Strategi untuk kedepannya lah gitu ya. Kan kalau misalkan banyak brand, let's say misalnya ada yang nggak perform gitu, itu kan justru malah akan memperlambat laju enterprise-nya sendiri gitu, bener nggak? Iya betul. Ya. Itu kira-kira yang diukur kalau misalkan mau performance yang tidak perform itu seperti apa gitu? Kalau mengukur perform ya sebenarnya sangat sederhana ya. Kalau kita bisa bilang dari PNL-nya, dari performance marketingnya dan lain sebagainya itu kan sebenarnya sangat bisa ini. Cuman kalau yang soal shutdown ini yang mungkin saya highlight, ketika kita sudah berkomitmen mau membangun brand ekosistem, brand itu bukan suatu yang kita bangun udah langsung
jadi dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh oke nih ini udah menghasilkan enggak gitu. Jadi sifatnya kan memang kita mau membangun sesuatu yang legacy ya, yang legacy. Ya kita juga sadar akan ada performance, oh ini nggak efektif atau apa, bisa jadi pivoting arah bisnisnya, bisa jadi lebih kepada strategi-strategi lainnya juga gitu kan. Tapi kalau untuk Southdown sih sebenarnya pilihan kita tuh kan kita mau membangun komitmen membangun brand ekosistem dan dengan adanya worldwide enterprise itu posisinya juga kita kita ingin lebih terbuka buat kesempatan bisa jadi ini brand itu lahir nggak hanya dari grup kami, bisa jadi brand itu ada brand dari luar pingin gabung, pingin apa itu acquiring atau apa, itu sangat memungkinkan untuk kedepannya karena kita percaya dengan kolaborasi dengan ekosistem itu bisa lebih besar lagi ya, lebih impactnya gitu. Jadi kalau ngomongin soal strategi shutdown atau apa, istilahnya itu karena kita ingin berkomitmen untuk membangun itu, kita bisa melihat ya salah satu itu kan faktor PNL itu adalah faktor ya. Cuman bagaimana kita mau, oh ini brand, ini emang kita punya strategi atau grand design-nya tuh ke sini nih. Ya value tadi yang mau disampaikan ya, berarti sabarnya tuh memang itu seninya sih Mas. Kalau di worldwide ya, karena bisa dibilang nggak semuanya juga kita langsung establish gitu kan. Kita memang ada tahapannya inkubasi, bahkan di dalam grup kami pun sampai kita memang creating new leader gitu. Jadi kita membangun sistem di tim kami sendiri untuk membangun namanya intrapreneur gitu. Jadi mereka itu, kita juga berkomitmen untuk nge-develop leader-leader baru, mini CEO lagi gitu. Posisinya yang bisa yang bisa untuk sama-sama ngebangun ekosistemnya kita gitu. Jadi itu saya rasa itu adalah istiqomah ya, mesti istiqomah. Jadi istilahnya gigih itu tuh saya rasa itu penting juga sih dari untuk kita mau tumbuh, dan brand itu brand itu nggak bisa diukur dalam 1-2 bulan, tapi yang paling bisa diukur yang tadi ya, performance tadi itu bisa diukur, oh ini ngapain nih, oke kita harus ngapain, itu masih bisa. Tapi kalau ngomongin brand yang sustain itu saya rasa itu perjuangan yang nggak ada habisnya sih. Gitu. Dan harus persisten gitu ya. Persisten Mas, iya. Okay. Istiqomah. Mas Ardian ada tips dan trik nggak kalau teman-teman seller order online di sini baru mau mulai nih membuat sebuah brand itu di awal itu seperti apa tipsnya gitu? Ya, jadi kalau teman-teman yang dari awalnya dropship mau bikin brand itu sebenarnya cara paling simpel ya kita lihat ya barang apa yang di tempat kita laris. Nah itu kan tinggal dicari pabriknya untuk kita maklon di situ. Maklon terus, nah tapi jangan lupa ini selesaiin masalah di produk tersebut, apa sih problem yang belum terselesaikan, kita kasih added value lah di produk kita tersebut. Contohnya kayak gimana tuh Mas? Ada produk yang belum terselesaikan problemnya? Kayak gimana tuh Mas? Contoh yang kalau Kelai sendiri kan awalnya minyak kemiri tadi. Nah problemnya kan minyak kemiri yaitu bau, lepek, terus kalau dipakai bikin bantal kotor. Itu salah satu contoh aja sih. Kalau contoh lain barang misal yang barang dropship yang lagi laris sekarang ya. Apa kemarin Mas Kamil jualan ketapel katanya ya kemarin. Ketapel. Berapa pieces Mas? 4.000 pieces ya? 4.000 pieces. Iya. Oh iya? Iya. Nah itu tinggal di collect aja sih. Biasanya kan ada komplain-komplain dari customer nih seputar barang kita. Nah komplain itu yang diselesaikan di brand kita nanti. Saya mikirnya masih sesimpel. Jadi added value-nya adalah mengatasi problem yang sebelumnya ada di produk tersebut gitu ya? Iya, Oke. komplain dari customer kita beresin di brand kita. Mas Yasa ada tips and trick khusus buat teman-teman seller di sini yang baru mau memulai membuat sebuah brand gitu, membangun brand? Di sini pasti juga jago-jago sih saya rasa.
Mungkin saya disclaimer dulu, saya tidak maksud menggurui atau apa ya. Tapi posisinya kalau ngomongin brandnya tadi seperti yang sudah dijelaskan juga ya. Kondisinya kalau saya lebih percaya terkait yang kita desain si brand ini memang harus bisa memecahkan masalah dulu. Jadi berangkat dari problem sih. Problem statement itu penting dibanding kita, jadi rata-rata kalau apalagi kalau startup ya, dari riset juga kan 90% lebih startup yang gagal itu karena nggak berhasil memecahkan masalah customernya itu. Dibanding kita berangkat dari ide brilian dulu gitu kan, wah ini brandnya asik nih, gayanya begini-gini tapi tidak memecahkan masalah dan tidak market fit, product fit, itu jauh lebih investasinya jauh lebih besar gitu untuk dibayarkan. Jadi kalau awalnya sih memang research di problem itu penting banget gitu. Ketika sudah menemukan baru banyak pilar-pilar yang harus dipikirkan kan, macam-macamnya ada. Tapi kalau semuanya brand apa ya, kita harus pikirin brand positioningnya apa, ini apa, itu idealnya begitu, brand guideline-nya apa itu idealnya gitu, apalagi kalau timnya sudah solid, udah datang, udah siap dengan kapital ya, kapital yang cukup juga. Nah tapi kalau yang memang benar-benar sifatnya startup gitu, sifatnya apa, semangat rintisan gitu, dari hal yang sangat ramping dulu ya itu kita harus cari dulu problemnya, product fit dulu, cara jualnya gimana, itu saya rasa itu yang kayaknya harus karena branding nggak serta merta, yang saya agak cukup ini ya, orang-orang kan banyaknya branding, ganti branding tuh logo, bahasa apa, sebenarnya branding more than itu sih. Jadi itu yang hanya visual, kan ada brand communication, pelayanan aja bisa sampai disebut branding juga. Ini pelayanannya cepet nih, ini pengirimannya cepet nih. Itu kan sebenarnya hal-hal yang touch point yang memang bisa diulik sebagai branding. Jadi ramping dulu, tapi segi apa yang mau experience, yang mau dikasih ke customer, hal yang paling sederhana dan itu harus sampai di customer biar dapat pelanggan puasnya, itu yang menurut saya yang harus dipikirkan dulu sama teman-teman yang mau dari reseller atau dari dropship untuk menuju, apalagi kalau dari dropship per reseller ya, mereka udah punya marketnya yang ya udah tahu nih market saya ke sini. Itu sebenarnya udah lebih enak lagi sih dari data sih. Harusnya begitu sih Mas ya. Oke. Pemahaman saya. Menarik banget. Jadi order online pun lahir karena berdasarkan problem tadi Mas. Jadi di awalnya ada tim CS yang nggak nge-follow up orderan, nggak nge-follow up intinya tidak tercatat dengan rapi orderannya gitu. Maka muncullah solusi aplikasi order online ya gitu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Yasa dan Mas Ardian. Thank you so much. Kita mungkin buka Q&A untuk mungkin 3 pertanyaan dulu kali ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, ya Mas yang di belakang sana. Tolong mic-nya. Nama dan asalnya dari mana Mas? Halo, selamat sore. Nama saya Wilbert dari Medan. Saya mau nanya, ini pertanyaannya untuk Mas Yasa. Ini soal brand fashion, bagaimana best practice untuk brand collaboration campaign dan tips untuk deal-deal yang win-win antara brand dan lawan yang mau kita collabs. Itu saja, thank you. Oke, terima kasih Mas. Mungkin saya langsung jawab ya berarti? Ya silakan Mas. Ya, kalau saya lihat sih kita berbicara dari best practice aja ya, mungkin bukan suatu yang belum pernah kita lakukan juga, tapi yang memang biasa kita lakukan ya salah satunya kolaborasi, kan kolaborasi macamnya banyak macam ya Mas ya. Ada kolaborasi produk, ada kolaborasi campaign, ada kolaborasi mungkin bisa jadi cross marketing juga, itu macam-macam gitu. Kalau untuk identify-nya itu, ini yang menariknya itu kita mau mencapai apa, jadi kayak set expectation sama objektif itu jadi penting gitu. Kalau saya sih kadang-kadang bisa berangkat dari si value-nya dulu sih.
Jadi berangkat dari value-nya dulu untuk contoh, oke kita mau sama si influencer A gitu. Kita ajak kolaborasi sama influencer A gitu karena kita bisa, yaitu kita mau lihat kita mau ngambil pasarnya dia atau kita bisa melakukan sesuatu yang memang di luar dari yang biasa kita lakukan gitu. Itu kadang-kadang dibantu dengan kayak contoh yang kolaborasi ini gitu. Kolaborasi itu jadi kalau kayak misalkan saya kolaborasi sama influencer itu ya bener-bener kita mapping dulu apa yang bisa kita lakukan sama si influencer ini, terus juga apa yang bisa kita menarik nih menjadi point of attentionnya, terus jadi yang bisa jadi bahan excitement buat para followers kita ya untuk di brand fashion karena modelnya macam-macam Mas. Kalau untuk fashion itu apalagi kita udah punya siluet ya Mas ya. Udah punya siluet produk itu sebenarnya itu jauh lebih enak gitu. Jadi signature-nya dari siluet produk kita mau ngebedah apa itu kita bisa dipretelin istilahnya value-value apa yang dari si brand yang diajak kolaborasi juga bisa nempel di produk kita atau bahkan kita berikutnya sih lebih ke situ tadi. Menjawab nggak Mas atau ada pertanyaan yang tadi kurang saya jawab? Kalau soal deal-dealannya gimana itu? Apa? Pilar-pilar. Deal pembagian hasil atau gimana? Cara dealnya? Oh deal. Oh deal. Kalau deal sih sebenarnya itu seninya ya Mas ya. Kita lihat contoh kan banyak ya macamnya, ada yang sifatnya bisa jadi licensing, ada yang kayak bagi hasil, bisa dibilang ke white labeling gitu kan. Jadi kayaknya macam-macam untuk ngomongin soal deal tersebut sih Mas. Kalau untuk nilai dan lainnya juga variatif juga sebenarnya. Cuman kita lihat dulu mau bentuknya mau seperti apa sih? Apakah kita sifatnya oh ini hanya untuk momentum aja, untuk kolaborasi sesaat aja atau untuk ya udah ini short campaign aja ya udah dealnya berhubungan dengan KPI scope of works-nya saja gitu dengan brand gitu atau dengan si produknya. Tapi kalau mau dijadiin strategic partner ya kita define bareng-bareng sih. Biasanya ini yang mutual itu seni soalnya kadang-kadang saya juga nggak ada pakem yang ini karena berbeda ya kita kerja sama si A, kerja sama si B, kepentingannya juga beda-beda dan ekspektasinya juga beda-beda. Mudah-mudahan menjawab sih Mas. Oke, thank you. Ya, thank you. Ya mungkin salah satu skill pebisnis online, bukan cuma online ya, salah satu skill pebisnis adalah bernegosiasi gitu ya Mas ya. Jadi itu juga menjadi soft skill yang harus dimiliki oleh business owner gitu ya. Oke, nextnya mungkin dari ya Mas yang di belakang. Nama dan asal daerah. Halo, selamat sore. Nama saya Fauzi dari Kuningan. Pertanyaannya, tadi kan katanya si Heymel itu ada di World Wide Enterprise dan ada beberapa brand lain ya. Saat ingin menduplikasi brand baru seperti Pep Studio dan lain-lain, itu kayak yang tadi 90.000 followers dalam waktu kurang lebih dari 24 jam ya. Kurang dari 24 jam itu karena core-nya si Heymel-nya itu udah kuat sebelumnya gitu. Nah yang jadi pertanyaan itu gimana sih ngebangun engagement itu di Heymel secara organik, karena saya juga termasuk yang ngepoin si Heymel juga, secara organik itu bisa bagus banget gitu engagementnya, dan peran ads-nya sendiri di Heymel itu seberapa besar dan batasannya sampai mana gitu. Ads dan organiknya itu presentasinya. Terus yang berikutnya, tadi juga disebutin sama Masnya kalau kayaknya si Heymel itu waktu awal dibentuk, kalau sekarang dibentuknya sekarang namanya nggak akan itu tadi itu katanya ya, dari pemilihan nama. Nah berarti yang saya tangkap awalnya si Heymel ini berangkat dari jalan dulu aja gitu saat bikin brand. Nah di fase mana
atau di tahap mana si Jalan Dulu Aja itu jadi suatu bisnis atau brand yang kompleksitasnya tinggi gitu. Sampai akhirnya brandingnya dibenerin, saya juga setuju kalau brand itu more than logo atau nama doang gitu. Ada brand guidelines dan lain-lainnya. Nah itu tuh di fase mana gitu, di tahap mana menentukan itu. Dan ada saran gitu, ada insight nggak kalau misalkan untuk orang-orang yang mau memulai brand, tapi udah ada sedikit gambaran atau ada sedikit ilmu tentang branding, marketing dan lain-lain yang intinya bukan di fase yang mulai dulu aja gitu. Yang dimana itu harus membutuhkan budget yang besar dan segala macam. Nah itu ada insight nggak apakah baiknya seperti apa, yang akhirnya malah nantinya takut jadi menghambat gitu, tersendat. Gimana, udah bisa dipahami ya pertanyaannya? Satu-satu dulu ya Mas ya, Ya boleh. dijawabnya. Ya, yang pertama tadi mungkin menyusun strategi organik di sosial media itu seperti apa gitu Mas? Menyusun strategi organik di sosial media yang mungkin bisa di-share ya dari Hemel. Hemel itu unik sih, kalau saya bilang itu kan kita coba mengeksplor ya. Di awal tuh memang explore banget karena kita sadar kita core activity kita dan apa ya istilahnya source of traffic kita itu besar banget ada di sosial media gitu. Dan ini benar-benar mengeksplor itu penting banget. Salah satu ada hal-hal yang menarik kayak memanusiakan admin-admin gitu kan. Awalnya kan mungkin nggak menjadi suatu teknik gitu kan. Kalau untuk organik itu kan bagaimana kan mereka tuh sebenarnya pingin kayak direspon beda nih. Kita bisa lihat account brand sama account people gitu yang influencer. Kenapa sih orang tuh bisa engage-nya tinggi banget kalau yang di influencer gitu. Kenapa yang di brand? Karena di brand bisa jadi ya kita memperlakukan si customer kita atau followers kita ya sebatas kita emang ada kepentingannya cuma untuk kayak jualan gitu kan. Nah kalau di Hemel tuh bagaimana ini kita bisa kayak dulu apalagi ya ketika masih namanya di deklarasi ada Masdim gitu kan. Bagaimana Masdim itu benar-benar respon, kita benar-benar mainin flywheel marketing gitu kan. Bagaimana ada orang respon apa dijawab dengan cerdas juga dan mereka tuh kadang-kadang mau didengerin gitu. Sebenarnya kita tuh kayak istilahnya kayak CS juga sih. Modelnya kan di admin sosial media tuh sekrusial itu dia karena sosial media listening ya. Nah, untuk strategi-strateginya tuh kayak gimana kita kalau kita sih memang waktu itu sangat sederhana sekali ya kita karena explore terus tiba-tiba ada Instastory. Gimana nih cara ngaktifin Instastory menjadi menggunakan itu menjadi source of traffic lagi dan bisa ningkatin engagement lagi itu sangat diulik masing-masing setiap fiturnya sih. Jadi kalau ngomongin tadi strategi organiknya kita pertama ya kalau yang dari kita nih di grup itu adalah bagaimana kita being relevan, terus itu jadi humanistik di brand kita tuh harus humanis juga, jadi nggak hanya template. Aduh, kalau template itu udah pasti susah keluar kita untuk posting gitu. Itu kalau template banget kayak nggak mikir banget sih gitu istilahnya kan. Itu tuh kita hindari, jadi ada kayak konten planning yang sangat, kita punya kalender marketing. Terus kita ngikutin banget, kalau di kita tuh malah jarang seperti itu gitu. Jadi kita benar-benar relevan, human oriented juga gitu. Jadi bagaimana mendesain si adminnya, bahkan komunikasinya, bahkan apa yang harus kita olah dari sosial media listening kita ya. Kita ngedengar komunitas kita tuh seperti apa, itu benar-benar kita pupuk sih Mas. Jadi nggak heran ketika kita tiba-tiba brand power misalkan ini ada berapa puluh ribu followers ya gitu karena memang itu followersnya aktif. Jadi kalau kita apa ya, kita cuek juga, kita nggak berusaha engage, nggak berusaha relevan dengan itu kan bisa jadi pasif ya. Itu yang lebih bahaya. Jadi ini bukti dari keaktifan followers kita. Jadi ketika ada brand baru itu follow tuh ada brand baru kita, langsung punya followers ya di luar dari desain narasi yang kita bangun juga sih.
sebenarnya seperti itu. Jadi ya sederhananya sih begitu sih, relevan sama humanis tuh penting banget kalau di kita. Ya, intinya jangan jadi robot lah ya kalau di sebagai brand itu gitu ya. Oke, tadi yang kedua pertanyaannya sampai tahap mana sih sebuah brand itu apa tadi? Sorry, lupa juga saya. Ya, yang tadi dari awalnya mungkin jalan dulu aja. Nah, maksudnya di tahap atau di fase mana yang akhirnya si Heimel itu jadi brand yang istilahnya lebih kompleks lah, lebih dipikirin brandingnya, marketingnya, mungkin timnya juga semakin banyak dan segala macam gitu. Jadi mungkin tahap scale up di brand itu sebenarnya titiknya itu di mana sih Mas? Apakah dari jumlah user kah? Apa dari jumlah revenue gitu? Oke. Ini menarik ya kalau untuk di Hemel, karena Hemel kan awal mulanya juga berangkat dari sangat sederhana sekali ya, atau awal pun juga kita sampai sederhana apa, kita berpikir nama aja kan dulu belum sampai sophisticated, kita mikir ada haki, ada hal-hal yang ya ini anak muda yang berusaha untuk nge-hack jualan di sosial media saja gitu. Jadi kalau tahapannya seperti apa, ketika kita ngerasa udah ada di fase ini, kita harus tumbuh lagi nih. Tumbuh lagi kan bisa dari poin-poin lain ya. Tumbuh dari ternyata customer kita juga bertumbuh gitu kan. Terus juga dari sifatnya revenue juga pasti juga salah satu ya, something juga. Karena kalau ngomongin dari mail, kalau mengikuti mail.id cukup lama sampai berpindah ke email.id gitu kan. Itu karena salah satu sederhananya Mas, kita nggak bisa centang biru. Jadi untuk namanya sangat generik gitu, mail ID gitu kan. Dulu sangat generik dan itu nggak diterima di Haki gitu kan. Ya kita memang, wah ini ada, kalau di mail ceritanya begitu, ini ada kepentingan kita mau jadi brand. Bener-bener kita levelnya emang udah kita apa ya, kita desain, kita pikirkan untuk jadi lebih sustain lagi. Jadi ini harus jadi brand, apalagi dengan waktu itu udah pas lagi udah sampai 600.000 follower kalau nggak salah ya. Sebelum sekarang kan udah 1,3 juta followers gitu. Jadi saat itu ketika udah dapet itu, wah ini kok masih belum centang biru kayak gitu-gitu. Itu ada kebutuhan-kebutuhan, kalau di mail ID tuh uniknya begitu. Tapi kalau untuk di brand teman-teman sih, ya kita akan merasa ini kayaknya kita butuh di revamp lagi nih, kita butuh di refreshment lagi sih. Dan gak mesti semuanya bahasanya rebranding gitu, gak mesti sih. Tapi kan itu kan kita merasa ini harus ada suatu activation yang bangun excitement lagi gitu. Bentuknya apa? Bisa macam-macam, bisa campaign dan lain sebagainya. Jadi tahapan branding itu juga tergantung dari fase teman-teman juga sih. Kalau di fasenya kita seperti itu, jadi kebutuhannya pas lagi kita bertumbuh, wah kita nggak dapetin istilahnya kayak centang biru seperti apa, susah, kita ganti dan akhirnya punya narasi baru lagi, nah itu kita senang narasi sama momentum itu kita pakai buat suatu activity lagi sih. Lebih kayak gitu sih kalau di kasusnya di Heymail ya. Oke. Seperti itu. Cukup jelas ya Mas ya? Oh ya, cukup jelas. Tadi pengen tahu presentasi antara organik dan ads-nya kira-kira untuk sekarang berapa persen yang dipakai email? Khususnya ads di ini ya. Kalau influencer gitu kan termasuk berbayar juga, tapi maksudnya bukan ads yang itu gitu. Ads yang kayak ya Facebook ads dan lain-lain itu. Presentasi di email strateginya gimana gitu Mas? Kalau boleh tahu. Gimana? Kurang jelas kayaknya Mas. Bisa diulang lagi? Untuk strategi marketing khususnya kan tadi ada organik dan ada ads lah. Oke. Kita bagi dua. Nah untuk email yang saya tahu organiknya bagus banget, itu kenceng banget. Nah untuk ads-nya sendiri gimana gitu email menyikapinya gitu? Apakah dipakainya itu berapa persen dan gimana gitu cara mengkolaborasikan antara ads dan organik itu? Oke. Jadi ada strategi marketing organik dan paid ads gitu kan. Itu cara membaginya seperti apa? Apakah ada persentase khusus budget marketingnya ke organik dan ke paid ads atau gimana? Lagi-lagi kalau kita ya, maksudnya kita ngelihat dari analitiknya kita, sosial organik kita cukup paling besar ya, bisa dibilang 75-80% itu datangnya source trafficnya dari sosial media, benar-benar organik.
Dan kalau ngomongin paid itu kita persentasenya belum begitu besar. Posisinya di saat itu karena memang objektifnya yang kita lihat itu ada untuk akuisisi followers, ada memang conversion ke penjualan gitu. Tapi kita sadar kita paling besar itu datangnya dari organik. Jadi kalau ngomongin persentase di saat itu memang kita lebih besar untuk activity konten sebenarnya. Di ads itu kita masih karena sejujurnya juga kita masih belum menemukan yang winning formulanya sekali gitu. Kita juga masih banyak kok A/B testing di ads gitu sampai memang kebentuk udah mulai timnya, udah mulai onboarding gitu untuk yang memang punya expert di bidang situnya. Jadi kita mulai beranjak untuk, karena ads saya ngelihat sebagai distribution channel, kalau ngomongin channel ya, promotion channel juga itu yang berbeda dengan gaya berbahasa di sosial media. Jadi kita memang akan membagi, tapi posisinya sekarang bisa dibilang activity-nya lebih besar ada di konten itu. Mau untuk kebutuhan campaign, mau kebutuhan foto, mau kebutuhan kayak giveaway, kayak gitu-gitulah. Jadi lebih kebanyakan kita porsinya ke sana sih Mas. Kalau untuk pembagiannya ya normatif aja. Rata-rata kalau kita punya produk, ini sekian nih 10%-nya dibagi ke marketing. Nah itu dibagi lagi tapi posisinya sekarang masih belum begitu besar sih kalau di Hemel untuk paid ads-nya gitu, kita masih banyak banget dari sosial organiknya itu sih. Oke, cukup jelas ya Mas ya. Oke, ini sepertinya waktu kita udah habis, jadi sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah dong buat Mas Yasa dan Mas Ardian. Thank you Mas Ardian, Mas Yasa udah datang ke Extraordinary. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Langsung bikin brand juga, langsung segede Hemel dan juga client hair treatment gitu ya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC Kang Deden dan Teh Sarah. Terima kasih banyak, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan. Sesi di mana kita banyak sekali sharing.